Ikuti langkah Jokowi, Filipina terapkan kebijakan baru soal nikel. Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves menegaskan kebijakan larangan ekspor bahan mineral mentah pramaterial yang dilakukan pemerintah akan tetap ditegakkan. Bahkan kebijakan ini akhirnya diikuti oleh negara lain, salah satunya seperti Filipina. Pemerintah Filipina mempertimbangkan pengenaan pajak atas ekspor biji nikel yang merupakan salah satu opsi untuk mendorong perusahaan tambang nikel di negara pemasok biji nikel terbesar kedua di dunia itu melakukan investasi di industri pengolahan daripada hanya mengapalkan bahan mentah. Langkah tersebut sudah dilakukan Indonesia yang merupakan pemasok nikel terbesar di dunia dan berhasil. Kami ingin beralih dari hanya sekedar menjadi bagian dari rantai pasok, tapi kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai. Tanpa fasilitas pemrosesan biji mineral, kita hanya akan menjadi negara vendor, dan kami tidak ingin menjadi negara vendor, kata Sekretaris Lingkungan dan Sumber Daya Alam Antonio Yulo Loizaga, yang juga menangani sektor pertambangan dalam sebuah wawancara. Dengan www.mining.com, pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. berupaya mendorong sektor pertambangan untuk semakin memacu perekonomian negara tersebut yang berhasil mencatat pertumbuhan paling tinggi dalam hampir 5 dekade selama tahun lalu. Dengan tingkat cadangan nikel yang baru tertambang sebesar kurang dari 3% dari total 9 juta hektar yang sudah teridentifikasi. Filipina memiliki potensi tambang nikel yang sangat besar. Kami terbuka untuk bisnis, tegasnya. Terdapat sejumlah langkah termasuk pajak ekspor progresif biji nikel untuk mendorong investasi di industri pengolahan di sini, kata Loizaga, seraya menambahkan bahwa Biro Pertambangan dan Geologi sebelumnya telah menyarankan agar Filipina mengambil langkah seperti Indonesia. Indonesia dan Filipina adalah dua negara pemasok nikel terbesar di dunia dan pemasok terbesar bagi pasar nikel terbesar Cina. Nikel banyak digunakan dalam pembuatan stainless steel dan merupakan komponen kunci dalam pembuatan baterai untuk mobil listrik. Namun Indonesia melarang ekspor biji nikel pada tahun 2020 dan hanya memperbolehkan pengapalan hasil olahannya lokal nikel. Hal itu telah mendongkrak nilai ekspor nikel Indonesia dari US 3 miliar menjadi US 30 miliar dalam kurun waktu 2 tahun seiring dengan masuknya perusahaan-perusahaan Cina untuk membangun fasilitas pengolahan dan peleburan nikel di sana. Terinspirasi oleh keberhasilan Indonesia, Menteri Perdagangan Alfredo Pascual mengatakan lembaganya kini sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pajak ekspor atas ekspor nikel mentah atau sama sekali melarang pengapalan biji nikel. Kendati mengakui adanya keprihatinan mengenai nasionalisme sumber daya alam, Loizaga mengatakan Filipina membutuhkan keseimbangan langkah di mana pemerintah Filipina akan membuka sektor tersebut dan meyakinkan bahwa Filipina tidak akan kehabisan sumber daya. Filipina kini memiliki 55 tambang mineral logam dan 7 pabrik pengolahan mineral, termasuk 2 fasilitas pengolahan nikel yang dioperasikan oleh Nikel Asia Corp yang sebagian sahamnya miliki perusahaan Jepang, Sumitomo Metal Mining Co. Loizaga mengatakan targetnya adalah untuk menambah 3 lagi fasilitas pengolahan mineral selama masa jabatan. Menurut data terakhir yang dikeluarkan pemerintah, produksi nikel Filipina anjlok 17% menjadi 22,5 juta dry metric ton pada Januari-September 2022. Namun Loizaga memperkirakan pengapalan ekspor akan meningkat tahun ini di tengah kuatnya permintaan nikel di pasar dunia. Setelah terjadi pembenahan usaha pertambangan pada masa awal pemerintahannya dan menutup sebagian besar pertambangan di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte yang pernah mengatakan bahwa Filipina
bisa bertahan hingga tanpa industri pertambangan. Akhirnya memperbolehkan dibukanya pertambangan baru dan mencabut larangan pertambangan terbuka pada tahun 2021. Pemerintah Filipina lanjut Loizaga kini sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan pertambangan skala besar dari Kanada dan Australia yang tertarik untuk menjalankan bisnis pertambangan di negara tersebut. Namun demikian, dia tidak bersedia memberikan keterangan lebih jauh. Mengenai hal tersebut, pemerintah juga kini terus mendorong beroperasinya sejumlah proyek pertambangan yang sempat terjadi beberapa tahun akhir. Perubahan kebijakan pertambangan sebelumnya seperti pertambangan Tampakan di bagian selatan Pulau Mindanao. Pertambangan tersebut merupakan salah satu sumber mineral terbesar di Asia Tenggara yang hingga kini belum dieksploitasi, yang diperkirakan dapat menghasilkan 375.000 ton tembaga dan 360.000 ons emas dalam bentuk konsentrat setiap tahunnya selama periode 17 tahun. Proyek pertambangan tersebut terkatung-katung akibat kebijakan larangan pertambangan terbuka yang mendorong Glencore PLC menghentikan proyek tersebut pada tahun 2015. Loizaga dijadwalkan bertemu pada pejabat lokal di Mindanao minggu ini dan diharapkan dapat mengatasi sejumlah hambatan dihadapi dalam pengembangan proyek Tampakan. Kami harus bergerak maju, tegas Loizaga seperti dikutip www.mining.com.